para pendengar radio dimanapun nampaknya kita sudah terhubung dengan Bang Marwan Batubara. Walaupun sudah senior kita bilang Bang sajalah terus ya, biar tetap muda semangatnya. Assalamualaikum Bang Marwan Batubara. Waalaikumsalam Pak. Maaf saya mengganggu aktivitas pagi nih. Bang Marwan, ini pendengar radio Silaturahim berusul dari kemarin. Sekali-sekali dong dengan Bang Marwan. Nah, ini ingin minta pendapat nih Bang Marwan yang tidak bosan-bosannya untuk mengingat amar ma'ruf nahi mungkar. Barusan saya bacakan tentang Partai Coklat, dan kemarin itu ada istilah di media sosial, wah sekarang pelajar punya seragam baru, harusnya punya baju anti peluru, karena di Semarang itu ada pelajar SMK yang paskibra, dan awalnya dibilang ini para yang sedang pada kegiatan remaja yang negatif lah. Sebelumnya ada di Medan atau di Sumatera polisi tembak polisi, sebelumnya lagi cerita yang lain. Nah, apa yang Bang Marwan lihat dari narasi Partai Coklat juga dalam pilkada kali ini menjadi sorotan yang luar biasa, Bang? Silakan Bang Marwan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, saya kira ini sudah menjadi rahasia umum. Karena memang sekarang musim pilkada, itu dikaitkan dengan netralitas polisi dalam pilkada. Sebetulnya di banyak sektor pun kita merasakan ada hal yang mengandung moral hazard kalau bicara polisi ini ya. Ada di sektor tambang, ada sebelumnya itu judi atau narkoba, dan saya kira kasus itu bisa menjadi contoh nyata lah ya. Lalu juga di sektor politik, jadi saya kira hampir di semua sektor itu masalah netralitas polisi atau polisi ikut terlibat ini bukan hal yang aneh lah, saya kira ya, untuk kita sebutkan. Jadi kita menyatakan ini sebetulnya lebih kepada mengeluh dan minta supaya ada perbaikan. Janganlah terus ini dibiarkan. Misalnya kita lihat dalam pilkada ini, terutama di tempat-tempat yang saya kira ada kepentingan rezim Joko Widodo di sana gitu. Mereka menggunakan berbagai cara, tapi saya kira salah satunya itu oknum-oknum polisi itu terlibat untuk memenangkan satu pasangan calon tertentu, dan itu saya kira memang orang-orang Jokowi. Dan kalau bicara apakah ini bisa dibuktikan, ya saya kira di lapangan itu akan banyak bukti. Cuma kan masalahnya seandainya pun itu ditemukan, ada nggak follow up proses hukumnya gitu. Jadi ini lebih banyak kita mengeluh, harapannya ada tindakan tegas terutama dari presiden baru. Nah, masalahnya presiden baru juga berada dalam cengkeraman Joko Widodo, sehingga dalam menetapkan susunan kabinet itu diperkirakan lebih dari 50% itu adalah orang-orang Jokowi, misalnya menteri dan wamen yang jumlahnya 56 tambah 48 itu ya 104 orang. Saya kira ya banyak orang Joko Widodonya. Jadi saya kira ini terpulang kepada di satu sisi kita menggugat Joko Widodo untuk tahu diri lah, sudah selesai lah itu. Jangan terus mencengkeram kekuasaan untuk kepentingan kelompok dan juga oligarki yang selama ini bekerja sangat erat dengan yang bersangkutan. Nah, di sisi lain kita berharap itu Pak Prabowo sebagai presiden yang sekarang menjabat itu ya cobalah melepaskan diri dari cengkeraman Joko Widodo ini.
Meskipun ya saya kira masalahnya kan cukup kompleks karena Joko Widodo sih kita yakini menjalankan politik menghalalkan segala cara termasuk misalnya dengan politik sandra atau politik sprindik. Jadi sisi lain yang saya sebutkan tadi ya harapannya memang Pak Prabowo sebagai prajurit yang tunduk kepada Sabta Marga ya 7 sumpah prajurit itu benar-benar tampil sebagai prajurit Sabta Marga dan berani melawan cengkraman dari Joko Widodo yang menggunakan politik sprindik ini. Jadi saya kira kembali kepada isu Partai Coklat, ini kan salah satu instrumen bagaimana supaya Joko Widodo itu bisa tetap mencengkram kekuasaan dan dilakukan itu sejak sebelum selesai lengser tanggal 20 Oktober itu sudah menyiapkan orang-orang di level ASN, di level TNI, Polri, saya kira, dan di semua lini. Tapi juga termasuk menyiapkan peraturan-peraturan yang harusnya itu salah satu misalnya kita lihat di masalah pajak. Pajak itu tidak bisa dia menetapkan bahwa kalau dia bukan presiden itu lalu bisa menaikkan pajak begitu saja untuk berlaku dijalankan oleh presiden berikutnya, bahwa masalah pajak diatur dalam undang-undangnya itu dibahas oleh yang berkuasa dengan DPR. Tapi ini undang-undang sudah dibuat. Nah, artinya banyak sekali peraturan atau kebijakan yang dibuat Joko Widodo dalam rangka mempersiapkan dominasinya ya, tetap untuk mengambil manfaat bagi kepentingan oligarki yang selama ini dia pimpin, termasuk untuk anaknya. Sibuk untuk memikirkan 5 tahun ke depan dari tahun pertama, bahkan sudah menjadi sebuah fenomena yang unik sekarang ini. Bukan begitu, Bang Marwan? Betul. Betul. Jadi saya kira kita boleh bilang kita punya presiden baru, tapi kalau bicara kebijakan, kemudian pelaksanaan pemerintahan itu tetap saja bahwa apa yang selama ini sudah diwariskan Joko Widodo itu sebagian besar dijalankan oleh Presiden Prabowo. Intinya begitu. Jadi karena itu kalau bicara Partai Coklat itu sesuatu yang memang sudah dipersiapkan lah. Termasuk kalau bicara yang berkuasa nanti anaknya sudah disiapkan gitu. Syukur kalau nanti Pak Prabowo bisa sampai 2029. Tapi kalau di tengah jalan itu misalnya tidak bisa melanjutkan atau berhalangan, ya anaknya pasti naik. Tapi menuju 2029 dia juga sudah siapkan anaknya untuk jadi presiden. Artinya ya inilah situasi yang dihadapi oleh rakyat. Yang saya kira kita tidak bisa hanya diam begitu saja. Tadi saya bilang bahwa kalaupun kita lapor nanti follow up-nya seperti apa. Tapi bukan berarti itu untuk pesimis. Kita upayakanlah secara optimal bagaimana supaya ini ada proses hukumnya. Nah, terakhir Bang, menghadapi keadaan sekarang, Bang Marwan yang sudah cukup senior memperjuangkan berbagai kepentingan masyarakat. Apa pesan Bang Marwan untuk pendengar Radio Silaturahim? Silakan Bang Marwan. Ya, saya kira mari kita lebih peduli terhadap penyelenggaraan negara yang makin ke belakang sebetulnya makin jauh dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar serta juga dari berbagai undang-undang yang berlaku saat ini. Dan itu terjadi karena kalau bicara 3 cabang kekuasaan ini selain eksekutif itu yang namanya yudikatif dan legislatif itu sudah dilumpuhkan. Artinya bahwa Joko Widodo itu berada di atas 3 lembaga
penyelenggara negara, trias politika, sehingga rakyat itu supaya peduli dan bersatu melakukan perlawanan. Bentuk perlawanannya itu macam-macam, tapi saya kira salah satu yang mendesak, kalau ada isu besar, ya, ada tekanan yang nyata. Saya ambil contoh yang terjadi di Rempang atau di PIK 2 di Tangerang. Ada 9 kecamatan itu yang dibebaskan paksa, rakyat ditindas, dipaksa keluar dari tempat tinggalnya yang betulnya itu turun-temurun adalah warisan dari nenek moyangnya. Itu dipaksa keluar dan dipaksa jual untuk proyek oligarki dengan harga yang sangat murah. Dan mereka tidak peduli nanti rakyat yang terusir ini mau ada lapangan pekerjaan atau mau hidup di mana, itu tidak dipedulikan. Nah, itu sangat nyata dan ini sangat serius persoalannya dan bisa terjadi di mana-mana. Maka ya mari kita peduli dan mari kita melawan. Ya, saya sudah berapa kali ke sana dan berapa kali juga menulis yang intinya bahwa ini bisa berlangsung karena yang namanya penyelenggara negara sampai penggunaan preman itu sudah dilakukan. Jadi kalau kita bicara, kita misalnya punya lembaga yang namanya pemerintahan pusat, itu ada presiden sampai menteri, dirjen dan sebagainya. Lalu di daerah itu ada mulai dari kepala desa, camat, bupati sampai gubernur. Kita juga punya polisi, ya. Kita punya misalnya yang namanya ormas-ormas, ya, atau DPR, DPRD, itu semuanya sudah takluk, tidak peduli, dan itu di bawah kendali oligarki yang dipimpin oleh Joko Widodo. Ini terjadi dan sedang berlangsung, dan sekarang sedang ada upaya untuk menyatakan ini hanya kelompok tertentu saja yang tidak setuju, yang lain rakyat setuju katanya. Ini manipulasi yang sangat nyata gitu. Jadi mari kita bangkit untuk melawan ini. Salah satu contoh. Ya. Silakan Bang. Halo, ya itu dia. Ya, jadi saya harapkan sebetulnya, betul. Ya, saya harapkan, jadi contoh tadi bagaimana supaya rakyat sadar, peduli, tapi mau bersatu menghadapi berbagai kemungkaran atau ini dalam rangka tugas nahi mungkar. Saya sebut contoh adalah itu di PIK, ya, yang sekarang bergerak itu sangat minim dan media sudah dikuasai. Tidak banyak yang memberitakan, tapi fakta di lapangan itu menunjukkan hal yang sangat nyata, terjadi penjajahan oleh bangsa sendiri, terjadi negara dalam negara, dan sekarang sedang berlangsung proses misalnya di Surabaya yang namanya Surabaya Frontline istilahnya. Nah, ada juga, nah itu proyek itu adalah proyek PSN, jadi status PSN sendiri itu sebetulnya yang selama ini tuh hanya berlaku untuk proyek-proyek negara, tapi sudah masuk ke proyek-proyek swasta, dan status inilah yang mereka pakai untuk melancarkan segala urusan karena didukung secara penuh oleh lembaga-lembaga negara yang harusnya melindungi rakyat. Oke. Terjadi di depan mata gitu. Terima kasih ingatannya Bang Marwan Batubara pagi ini telah membuat pencerahan untuk pendengar-pendengar radio di berbagai tempat. Terima kasih Bang Marwan, kita akan bincang lagi lain kesempatan, insya Allah Bang. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.